Pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir. Tadi Pak Ihsan sedang mengungkapkan salah satu persoalan menurut Bung Ihsan tadi adalah bahwa ketidaktegasan pemerintah. Bisa dilanjutkan lagi? Ya, lebih tegasnya lagi ini bukan sekedar pemerintah ya, tapi pemimpin tertinggi kita, presiden kita, yang memperlihatkan bahwa dia tunduk kepada fatwa MUI gitu ya, dan tidak ada dasar konstitusional dia untuk melakukan hal itu, dan itu kesalahan fatal sekali karena kita tahu dari beberapa riset bahwa fatwa MUI menjadi dasar bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi kekerasannya, karena tadi itu ada pasal penodaan agama dan sebagainya gitu ya. Yang memalukan menurut saya, bahkan SBY itu ingin mengimpor model penodaan agama ini agar digunakan di tempat-tempat lain di negara-negara lain gitu ya, yang buat saya sangat memalukan. Nah, saya punya riset cukup banyak mengenai pemolisian konflik-konflik agama di Indonesia, akan segera terbit. Nah, ketika kita berbicara mengenai kepada Bapak dan Ibu polisi, itu seringkali kita mendengar bahwa kalau mereka melihat konflik antar agama di masyarakat, misalnya antara kelompok tertentu dengan Ahmadiyah atau Syiah gitu, mereka menyatakan bahwa mereka akan mendengar MUI, itu ya. Dan itu kalau kita tanya lebih lanjut, itu mereka nyata-nyata sekali menyatakan bahwa ya memang SBY juga menyatakan begitu. Jadi kalau pemimpin kami seperti itu, ya kami juga akan mencontohnya seperti itu ya. Itu Bapak ketika Presiden SBY berbicara di depan MUI, di depan situ juga ada Pak polisi loh ya. Jadi dan dia memang minta supaya polisi itu mendengarkan gitu. Saya tidak menyatakan bahwa MUI tidak layak didengarkan. Ya, yang saya hanya mau katakan MUI salah satu yang didengarkan, tetapi ada pihak-pihak lain juga, karena misalnya menyangkut kehidupan keagamaan itu kan juga menyangkut hak asasi manusia, sehingga kau juga harus bertanya kepada Komnas HAM misalnya gitu. Ya. Oke. Jadi ada satu variabel tambahan yang setelah gambaran yang tadi sebetulnya membuat kita optimistis, tapi ada persoalan tumbuhnya tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok. Hanya ada dua yang besar, Bang Ade ya. Satu menyangkut kelompok sempalan dan kelompok yang dianggap sebagai menodai agama. Kedua menyangkut rumah ibadah. Kalau dua hal ini tidak ada di Indonesia, dan ini masalah penegakan hukum, selesai Indonesia. Itu indah ya? Indah. Ya, oke. Bung Zainal. Hanya dua ini. Saya setuju itu. Ini dua bisul besar kita yang sekian lama tidak bisa diselesaikan, dan saya setuju juga bahwa salah satu isunya tadi disebut misalnya pada tingkat presiden ya. Secara lebih luas saya akan bicara juga komitmen politik, baik ini menyangkut pemerintah daerah, bupati, wali kota, segala macam, termasuk juga misalnya menteri agama. Saya kasih contoh aja, misalnya ketika sebuah komunitas Ahmadiyah diserang atau komunitas Syiah diserang, tidak perlu atau tidak menguntungkan misalnya kalau menteri agama bicara, oh iya memang Ahmadiyah itu di luar Islam, sebaiknya mereka tidak mengaku Islam. Itu dikatakan oleh menteri kita. Dikatakan oleh menteri kita. Waktu Syiah juga begitu. Kemudian dia dituntut minta maaf dan sebagainya. Tapi itu contoh aja, sebetulnya dia kan bukan hanya, dia sebagai muslim tentu dia boleh menganggap Syiah itu sesat, Ahmadiyah sesat, itu hak dia. Tapi sebagai seorang menteri, dia mengayomi seluruh warga negara, hal-hal seperti itu tidak menguntungkan untuk dibicarakan ketika ada konflik di antara komunitas seperti itu. Nah, saya kira secara umum konflik itu harus diselesaikan dengan macam-macam instrumen. Tadi sudah disebut ada polisi, penegakan hukum dan sebagainya. Yang kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir ini adalah lemahnya komitmen politik, dan itu yang saya kira harus diperkuat. Kalau tidak, saya khawatir dengan segala berita baik yang tadi diberikan, menurunnya konflik yang mengarah pada kekerasan dan sebagainya, itu akan menjadi berita buruk. Karena kekerasan makin lama makin banyak dipakai orang. Ketika ada satu kekerasan terjadi dan tidak ada tindakan yang tegas, orang menjadi akan menggunakan cara-cara itu lagi di masa depan. Dan makin lama kita akan terbiasa dengan kekerasan. Kalau yang tadinya tidak ada yang mati, sekarang ada 3, lalu ada 5, 10, nanti berapa lagi kita nggak tahu. Tentu itu skenario yang buruk ya, dan kita tidak berharap bahwa itu akan terjadi, tapi trennya menunjukkan ke arah sana, dan saya kira ini waktu yang sangat penting, sangat krusial untuk menegaskan komitmen politik
tadi itu untuk mengatasi isu-isu seperti ini? Bung Ihsan, kalau Anda boleh menyarankan, pemerintah itu harusnya tegas atau pemerintah itu berusaha menyelesaikan konflik dengan cara damai? Ya, dengan cara damai antara lain dengan memperlakukan bersikap tegas terhadap apapun gitu ya. Saya mau menambahkan satu aja fakta lagi ya. Sekarang sudah muncul salah satu masalah besar dalam konflik di Indonesia, itu adalah konflik yang diakibatkan oleh orang-orang yang main hakim sendiri. Itu yang menyebabkan kematian yang banyak sekali di Indonesia secara diam-diam dan sehari-hari ya. Ini hasil penelitian World Bank 2 tahun yang lalu ya. Nah, itu membuat sejumlah kelompok tertentu termasuk yang pinggiran ya untuk berpandangan bahwa saya harus melawan rupanya agar negara mendengar. Ya, jadi itu dianggap sebagai pilihan yang lain ya. Itu yang terjadi misalnya dengan LDII di Kediri, karena jumlahnya cukup besar, ya sudah kami melawan saja. Itu artinya negara membiarkan model orang berkelahi sebagai cara penyelesaian atas konflik ya, karena negara sendiri tidak bisa bersikap tegas. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini ini sampai ya ke pemerintah, entah dengan cara bagaimana, dan ini bisa mendorong kita sebagai masyarakat untuk bersama-sama tadi mengambil pilihan-pilihan yang sebetulnya banyak itu yang sangat damai. Pemirsa, saya percaya bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan dan kita bicarakan, tapi kali ini diskusi kita berhenti di sini. Terima kasih buat kehadirannya Pak Zainal, Pak Ihsan. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat kita semua. Tapi pemirsa, tentu saja Belajar Islam akan terus tayang setiap hari pada pukul 8-9 malam di MNC Muslim channel 92. Kritik dan saran tolong sampaikan kalau ke Facebook dengan nama Belajar Islam atau Twitter dengan @belajarislam_id. Akhirul kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 2